Coba bayangin deh, kamu lagi jalan santai, terus tiba-tiba dari langit yang turun itu bukan air, tapi ikan, katak, atau bahkan laba-laba. Kedengarannya emang kayak adegan film fiksi ilmiah ya, tapi ini fenomena yang beneran terjadi di banyak tempat di dunia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Bayangin kamu ada di sebuah kota pedalaman Australia yang kering kerontang. Tiba-tiba badai besar datang dan bareng sama air hujan, ratusan ikan kecil yang masih hidup jatuh dari langit. Nah, ini persis yang dialami penduduk Lajamanu. Buat mereka, ini bukan bencana, tapi justru berkah dari Tuhan. Dan ternyata, kejadian di Lajamanu itu bukan satu-satunya loh. Fenomena yang sering disebut hujan hewan ini udah dilaporkan selama berabad-abad di seluruh penjuru dunia. Jelas, ini bikin para ilmuwan dan penduduk lokal sama-sama bingung sekaligus takjub. Yuk kita lihat beberapa contoh lainnya. Oke, kita mulai dari Australia dulu ya. Di kota Lajamanu, ikan jenis Sky Spangled Perch itu ikan air tawar yang paling umum di sana, udah beberapa kali dilaporkan jatuh dari langit. Dan ini bukan cuma baru-baru ini aja, tapi juga di tahun 2010, 2004, bahkan sampai tahun 1974. Udah langganan kayaknya. Sekarang kita terbang ke Amerika Serikat. Di Texarkana, Texas, akhir tahun 2021 lalu sempat heboh banget waktu ikan-ikan kecil jatuh bareng hujan. Dan ini bukan kejadian langka juga di sana. Di tempat lain kayak Louisiana, pernah ada laporan ikan jatuh saking banyaknya sampai nutupin jalanan. Kebayang nggak sih? Dan ternyata bukan cuma makhluk yang hidup di air aja. Coba bayangin, kamu lagi di Serbia, yang turun dari langit bukan ikan, tapi katak. Ini ngebuktiin kalau fenomena ini tuh macam-macam banget. Seolah-olah langit tuh punya kejutan sendiri buat kita, ya kan? Nah, buat yang fobia serangga, siap-siap ya. Yang ini agak serem. Di Brazil, ribuan laba-laba kecil pernah kelihatan turun dari langit. Gila. Ternyata mereka ini pakai jaring sutra mereka kayak parasut mini gitu buat melayang di udara. Fenomena ini sebenarnya punya nama ilmiah, yaitu ballooning. Dan yang bikin makin gila, fenomena ini tuh bukan hal baru. Catatan soal hujan hewan ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Penulis Romawi terkenal, Pliny the Elder, udah nulis soal hujan katak dan ikan di abad pertama Masehi. Ini bukti kalau keajaiban alam ini udah bikin manusia bingung dari zaman kuno. Tapi, dari semua tempat di dunia, nggak ada yang lebih terkenal dengan fenomena ini selain sebuah kota kecil di Honduras bernama Yoro. Di sini, hujan ikan atau yang mereka sebut lluvia de peces itu terjadi hampir setiap tahun. Udah jadi acara rutin. Menurut legenda setempat nih, semuanya berawal di pertengahan tahun 1800-an. Ada seorang misionaris Spanyol bernama Pastor José Manuel Subirana. Dia sedih banget ngeliat kemiskinan dan kelaparan warga, sampai akhirnya dia berdoa tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Doanya dijawab tapi dengan cara yang gak terduga. Badai dahsyat datang dan nurunin hujan ikan. Sebuah keajaiban yang katanya terus berlanjut sampai hari ini. Jadi buat orang Yoro, ini tuh bukan sekedar fenomena aneh, tapi benar-benar berkah. Saking pentingnya peristiwa ini, sejak tahun 1998, mereka bahkan ngadain festival tahunan buat merayakannya. Festival ini sampai narik turis dari seluruh dunia yang penasaran pengen lihat langsung misteri ini. Oke, dari tadi kita ngomongin legenda sama keajaiban. Sekarang gimana kata sains? Tentu aja sains coba cari penjelasan yang logis. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ikan bisa jatuh dari langit? Mari kita lihat teori utamanya. Penjelasan ilmiah yang paling populer dan paling banyak diterima itu adalah fenomena cuaca yang disebut water spout. Gampangnya, ini adalah puting beliung yang terjadi di atas air. Anggap aja ini tornado versi air. Jadi, cara kerjanya gimana? Bayangin puting beliung air ini kayak vacuum cleaner raksasa. Anginnya yang super kencang itu nyedot air plus makhluk-makhluk kecil di dalamnya. Kayak ikan atau katak, langsung ke atas, masuk ke awan badai. Nah, awan ini kan gerak ya ke bawah angin. Tas badainya bergerak ke darat dan kekuatannya mulai melemah, dia udah nggak kuat lagi nahan muatannya dan akhirnya bruk, hewan-hewan itu jatuh ke tanah bareng sama hujan. Tapi, khusus buat kasus Dioro, ada teori lain yang nggak kalah menarik. Namanya teori sungai bawah tanah. Jadi, teorinya bilang kalau hujan lebat itu sebenarnya bikin banjir sistem sungai di bawah tanah yang tersembunyi di bawah kota Yoro. Banjir inilah yang maksa ikan-ikan yang hidup di sana buat naik ke permukaan.
Teori ini bisa ngejelasin beberapa keanehan yang nggak cocok sama teori puting beliung tadi. Meskipun teori puting beliung tadi kedengarannya masuk akal banget ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang aneh, yang nggak pas gitu. Terutama kalau kita ngomongin kasus unik di Yoro. Ada beberapa teka-teki besar nih. Pertama, sampai detik ini, belum pernah ada satu orang pun yang berhasil merekam proses puting beliung nyedot hewan terus ngejatuhin di tempat lain. Nol bukti video. Kedua, dan ini aneh banget, di Yoro, warga lokalnya tuh nggak pernah lihat ikannya jatuh. Mereka cuma nemuin ikannya udah tergeletak di tanah setelah badai selesai. Aneh kan? Dan terakhir, kenapa isinya hampir selalu cuma satu jenis hewan aja? Harusnya puting beliung kan nyedot apa aja yang ada di dekatnya dong. Masalah lainnya lagi itu soal jarak. Yoro itu jaraknya sekitar 72 km dari lautan terdekat. 72 kilo! Apa mungkin badai bisa bawa ikan sejauh itu dan nurunin di tempat yang sama persis setiap tahun? Kedengerannya hampir mustahil. Nah, ini mungkin bukti paling kuat yang bikin teori puting beliung goyah. Dulu di tahun 70-an, ada tim dari National Geographic yang investigasi fenomena ini. Dan mereka nemuin kalau ikan-ikan yang jatuh di Yoro itu buta total. Penemuan ini jelas ngedukung banget teori sungai bawah tanah tadi. Soalnya, hewan yang hidup di lingkungan gelap total, kayak di gua atau sungai bawah tanah, seringkali berevolusi tanpa mata. Masuk akal kan? Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada dua sisi yang luar biasa. Di satu sisi, sains masih garuk-garuk kepala, berjuang dengan teka-teki yang belum juga terpecahkan. Di sisi lain, buat masyarakat Yoro, penjelasan ilmiah itu gak penting-penting amat. Buat mereka, ini adalah keajaiban, berkah yang dirayakan setiap tahun, bukti nyata yang jadi inti dari identitas budaya mereka. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau fenomena aneh kayak hujan ikan ini aja beneran ada, kira-kira keajaiban alam mustahil apa lagi yang sebenarnya ada di luar sana, yang mungkin sekarang kita belum tahu dan masih nunggu buat ditemukan. Dunia ini emang penuh misteri, jadi jangan pernah berhenti penasaran ya.